Salam, selamat hari Minggu buat kita semua. Haleluya. Terus kita semangat, terus kita antusias. Karena hidup kita adalah hidup anugerah yang diberikan Tuhan. Mari kita gunakan dengan baik. Kita masih melanjutkan tema besar kita, keadaan manusia pada akhir zaman. Namun sebelum lebih jauh, seperti biasa, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 4. Kita akan baca bersama-sama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kepada kita, saudaraku yang terkasih. Kali ini yang kita tekankan adalah bagian yaitu tidak berpikir panjang. Kata Yunani yang dipakai untuk tidak berpikir panjang adalah propetes, yang artinya terburu-buru atau tergesa-gesa dan ceroboh. Biasanya perbuatan seperti ini digerakkan oleh dorongan nafsu dan gerakan hati yang benar-benar tidak menentu. Dan biasanya dengan dilakukan melalui pemikiran yang tidak jernih. Hal ini bisa berakibat bukan malah manfaat, tapi akan membawa kerugian atau dampak yang buruk. Jadi sikap tidak berpikir panjang, terburu-buru, tergesa-gesa itu tidak baik, itu tidak benar, saudaraku. Di dalam Amsal dikatakan, Amsal 29 ayat 20 dikatakan, kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya, harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada orang itu. Jadi orang yang terburu-buru mengomongnya juga, kata-katanya juga artinya benar-benar tidak bisa dia kendalikan. Di dalam Amsal 19 ayat 2 dikatakan, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Jadi orang yang terburu-buru, orang yang tidak berpikir panjang, maka mereka akan salah langkah. Artinya setelah terjadi baru dia tahu salah. Tapi apa boleh buat? Sudah terlanjur. Penyesalan memang selalu datang belakangan. Tetapi kita sebagai orang Kristen, daripada menyesal, lebih bagus kita berpikir tenang, berpikir jernih, berpikir hati-hati, supaya hasilnya benar-benar bermanfaat dan berarti. Karena penyesalan itu selalu membawa artinya kerugian dan bisa juga berdampak buruk. Kalau penyesalan artinya cuma katakanlah masak nasi akhirnya menjadi bubur, itu penyesalannya paling sehari. Artinya kita menyesali, ya kenapa nasi ini jadi bubur. Kalau mungkin kita salah potong rambut, kita maunya memangkas rambut model A, lalu rupanya yang terjadi model B. Mungkin penyesalannya hanya sebulan. Kita nyesali, ya kenapalah rambutku jadi begini. Kalau seseorang dia tidak naik kelas atau tidak lulus, mungkin penyesalannya setahun. Artinya dia menyesali selama setahun, seandainya aku dulu rajin belajar, sungguh-sungguh, benar-benar serius, maka tidak akan terjadi seperti ini. Kalau dia salah memilih pasangan hidup, entah itu istri atau suami, maka penyesalannya seumur hidup. Dia akan sesali, karena sebagai orang Kristen tidak boleh bercerai. Jadi dia menyesali, waduh,
sampai matilah aku bersama dengan pria ini. Wah, sampai matilah aku bersama wanita ini. Teruslah menyesal. Itu sebabnya, supaya tidak terjadi penyesalan seumur hidup. Maka sebelum memiliki pasangan, jangan hanya lihat tampak luarnya saja. Jangan hanya lihat penampilan luarnya saja. Pelajari, didoakan, dipuasa-puasakan, dan dicoba, dikomunikasikan dengan orang-orang berpengalaman, orang-orang tua, bagaimana baiknya. Karena biasanya orang hanya bisa menilai secara objektif, tak kalah banyak yang menasihatinya. Jangan artinya terpikat atau terpukau dengan penampilan luar. Nanti penyesalan seumur hidup. Harus berpikir panjang. Dan terakhir, penyesalan selama-lamanya adalah salah memilih jalan keselamatan, salah memilih juru selamat. Maka ini akan berakibat kepada hukuman yang kekal, hukuman yang abadi, yang tentu sebagai orang Kristen kita harus hindari. Karena kita sudah memilih menjadi pengikut Kristus, maka tidak akan ada lagi penyesalan selama-lamanya. Itulah sebabnya, sebelum terjadi penyesalan, baik entah itu penyesalan yang biasa atau penyesalan sehari, sebulan, setahun, atau seumur hidup, apalagi sampai selama-lamanya, mari kita berpikir panjang. Mari kita tidak tergesa-gesa. Mari kita tidak terburu-buru. Jangan hanya didorong oleh hawa nafsu untuk mengambil keputusan. Kadang-kadang orang dalam memperoleh uang supaya cepat kaya, segala cara dilakukan. Dia tidak tahu akibatnya. Ternyata itu membawa kepada kehancuran, membawa kerugian. Ada tawaran bisnis. Bisnis ini menggiurkan, bisnis ini menjanjikan. Kalau engkau investasikan duitmu sekian puluh juta, maka dalam waktu sebulan engkau akan memperoleh ratusan bahkan miliaran rupiah. Oh, dia tergiur. Akhirnya dia sampai habis-habisan apa yang dia punya, bahkan rela meminjam untuk supaya dia menginvestasikan duitnya supaya mendapatkan puluhan sampai miliaran rupiah. Tetapi apa kenyataannya? Sudah banyak terjadi artinya investasi bodong, penipuan yang merugikan, sehingga akhirnya menyesal. Tidak berpikir panjang, hanya ingin cepat kaya, hanya ingin cepat mendapat sesuatu dengan instan cepat, tanpa artinya usaha. Padahal kita tahu tiada keberhasilan tanpa pengorbanan. Tiada artinya mahkota tanpa salib. Tetapi orang sering lupa, bahkan sering artinya menepis nasihat-nasihat, pesan-pesan supaya dia tidak melakukan investasi yang seperti itu. Atau untuk hal yang lain, karena begitu membutuhkan duit. Orang kadang-kadang tidak berpikir panjang, disuruh untuk artinya menjual barang haram, seperti menjual narkoba atau obat-obat terlarang. Akhirnya dia mau, dia tidak peduli lagi, yang penting dapat duit. Yang pada akhirnya dia ditangkap polisi, dia menangis terisak-isak, dia mewek, dia benar-benar menyesal. Tapi apa mau dikata? Dia harus menanggung akibat dari perbuatannya, menjalani masa hukuman. Jadi, di akhir zaman ini akan ada orang-orang yang tidak berpikir panjang, cepat saja membuat keputusan, cepat saja mengambil suatu tindakan tanpa dulu berpikir tenang, tanpa dulu mempertimbangkan risiko yang akan terjadi, tanpa dulu memperhitungkan
Apa kira-kira manfaatnya dan apa kira-kira kerugiannya? Mana lebih besar kerugian daripada keuntungan? Mana lebih besar manfaat atau mudaratnya? Sebagai kita pengikut Kristus, Alkitab mencatat, jadilah tenang supaya kau bisa berdoa. Jadi sebelum segala sesuatu kita lakukan, lebih baik kita tenangkan diri. Kita berdoa. Kita minta petunjuk Tuhan. Kita tanya Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Lalu kalau Tuhan mengarahkan kita membaca Alkitab, kita baca Alkitab. Lalu kalau Tuhan menggerakkan kita berkomunikasi dengan orang, artinya yang bijak, kita berkomunikasi. Supaya kita tidak salah langkah. Supaya kita tidak ceroboh, kita perlu berpikir panjang. Ada suatu kisah, ada seekor rubah berjalan di dekat sebuah, yaitu sumur. Sumur itu begitu jernih airnya, sumur yang tua. Lalu dia melihat ke sumur itu dan melihat dirinya. Rupanya tiba-tiba dia tergelincir. Dia masuk ke sumur tua. Memang tidak terlalu tinggi sumur itu, tidak terlalu dalam, tetapi dia sulit keluar dari dalam itu. Lalu ada seekor kambing lewat. Lalu dia melihat ada seekor rubah di dalam sumur itu. Kambing ini bertanya, "Kenapa kau ada di dalam sumur itu?" "Oh, aku lagi menikmati betapa manisnya, betapa sedapnya air sumur ini," kata rubah itu. Lalu kambing itu berkata, "Bolehkah aku ikut masuk ke dalamnya?" "Wah, silakan, tentu saja aku dengan senang hati," kata sang rubah. "Aku tentu mau berbagi denganmu." Lalu kambing tadi tanpa berpikir panjang, dia langsung masuk. Dia langsung menceburkan dirinya ke sumur itu. Dia ada di dalamnya. Lalu tak kala kambing itu sudah tercebur, dengan sigap dan cepat, rubah itu langsung menaiki punggung si kambing dan langsung melompat keluar dari sumur. Dan tinggallah kambing itu seorang diri. Dan dia berkata, "Rubah, jangan tinggalkan aku." Tetapi si rubah sudah pergi meninggalkan kambing tersebut. Si kambing tadi tinggal menyesali dirinya. Jadi, kita sebelum melakukan sesuatu, jangan melihat hanya dari luar saja. Jangan melihat dari tampak luar. Jalan yang kelihatan lurus belum tentu membawa keselamatan. Sesuatu yang kelihatan indah belum tentu artinya berakhir dengan indah juga. Sesuatu yang kelihatan menggiurkan belum tentu itu artinya berdampak baik. Jadi, sebagai orang Kristen, walaupun mungkin ada di sekeliling kita orang-orang yang tidak bisa berpikir jernih, tidak bisa berpikir panjang, marilah kita malah menggarami, malah menurunkan kepada mereka, supaya dalam segala sesuatu mengambil keputusan, kita harus berpikir dengan baik, berpikir panjang, karena hasilnya pasti akan memuaskan. Semoga ini menginspirasi. Tuhan Yesus memberkati.